Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Alfredo Giovanni dari kelas 10C SMAS Santo Franciscus Xavierus Ruteng. Saya akan menjelaskan materi teks negosiasi. Yang pertama, pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi, masing-masing pihak berusaha menyampaikan keinginan, mempertahankan pendapat, tetapi tetap terbuka untuk mencapai solusi terbaik. Negosiasi tidak selalu tentang jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan negosiasi. Misalnya, saat berdiskusi dengan teman, meminta izin kepada orang tua, menentukan pembagian tugas kelompok, hingga dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Inti dari negosiasi adalah mencari win-win solution, yaitu solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua, tujuan negosiasi. Tujuan utama negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun, secara lebih rinci, tujuan negosiasi adalah: 1. Mencapai kesepakatan bersama. 2. Menyelesaikan perbedaan pendapat. 3. Menghindari konflik yang lebih besar. 4. Mendapatkan keuntungan yang adil. 5. Menjalin kerjasama yang baik. 6. Menciptakan hubungan yang harmonis. 3. Fungsi negosiasi. Negosiasi memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan, yaitu: 1. Sebagai sarana penyelesaian masalah. 2. Sebagai cara mengambil keputusan bersama. 3. Sebagai alat komunikasi yang efektif. 4. Untuk mempertahankan hubungan sosial. 5. Untuk menghindari kerugian. Yang keempat, ciri-ciri teks negosiasi. Agar dapat disebut sebagai teks negosiasi, teks tersebut memiliki beberapa ciri, yaitu: 1. Melibatkan dua pihak atau lebih. 2. Ada perbedaan kepentingan. 3. Terjadi proses tawar-menawar. 4. Menggunakan bahasa yang sopan dan persuasif. 5. Mengarah pada kesepakatan. 6. Menghasilkan keputusan bersama. Yang kelima, struktur teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, orientasi adalah bagian pembukaan yang berisi salam, perkenalan, atau pengenalan masalah. Kedua, pengajuan salah satu pihak menyampaikan keinginan, permintaan, atau penawaran. Ketiga, penawaran. Terjadi proses tawar-menawar antara kedua pihak. Keempat, persetujuan. Kedua pihak mencapai kesepakatan. Dan kelima, yang terakhir, penutup. Percakapan diakhiri dengan baik dan sopan. 6. Strategi dalam negosiasi. Agar negosiasi berhasil, diperlukan strategi yang baik seperti menentukan tujuan sebelum bernegosiasi, mengumpulkan informasi yang cukup, bersikap tenang dan tidak emosional, mendengarkan pendapat pihak lain, menggunakan bahasa yang sopan, memberikan alasan yang logis, fleksibel tetapi tetap mempertahankan prinsip. Dan yang ketujuh adalah kesalahan yang harus dihindari dalam melakukan negosiasi. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam negosiasi adalah: bersikap egois dan memaksakan kehendak, tidak mau mendengarkan pihak lain, mudah marah atau emosional, tidak mempersiapkan diri, menggunakan kata-kata kasar. Dan yang kedelapan adalah pentingnya negosiasi dalam kehidupan. Negosiasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena negosiasi dapat membantu menyelesaikan masalah secara damai, melatih kemampuan komunikasi, mengajarkan sikap, menghargai pendapat orang lain, membantu dalam dunia pendidikan, keluarga, dan pekerjaan, mencegah konflik yang berkepanjangan. Dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Beberapa kaidah kebahasaan dari teks negosiasi antara lain:
Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif atau membujuk. Yang kedua, menggunakan kalimat tanya. Yang ketiga, menggunakan kalimat penawaran. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang sopan seperti tolong, mohon, bagaimana, jika, sebaiknya. Yang kelima, menggunakan kalimat kesepakatan seperti baiklah, saya setuju, kita sepakat. Sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau beberapa kata yang dapat menyinggung kita semua. Sekali lagi dari saya mohon maaf. Terima kasih.